Masalah umum yang selalu terjadi ketika Anda sudah terjerat dan masuk ke ranah pinjam. Nah, apa yang menyebabkan poin ini terjadi pada orang yang galbay? Ya, yang pertama teman-teman, Anda paham nggak sih konteksnya ini adalah pinjaman online, berbasis online. Kita tidak bertemu antara si pemberi dana dengan si penerima dana. Kita hanya terhubung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Anda sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Gimana puasanya teman-teman? Lancar semua ya, mudah-mudahan puasanya selalu lancar sampai nanti di hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Amin ya teman-teman. Ini adalah saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, mungkin sebagian ya atau bukan sebagian. Mungkin lebih banyak saya rasa Anda tidak tahu tentang masalah umum yang selalu terjadi ketika Anda sudah terjerat dan masuk ke ranah pinjaman online sampai Anda telat dan tidak mampu bayar. Ya, ini masalah yang umum, tapi orang-orang selalu mengikuti hal ini dan selalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Saya mau terangkan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, buat yang belum mensupport, boleh disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Yang paling pertama buat teman-teman semuanya saya sampaikan dulu. Anda paham nggak sih konteksnya ini adalah pinjaman online, berbasis online. Kita tidak bertemu antara si pemberi dana dengan si penerima dana. Kita hanya terhubung melalui telepon, melalui Android. Makanya selama ini iklan dari pinjaman online itu 99% itu adanya di dunia maya atau di medsos, teman-teman semuanya. Karena yang mereka butuhkan bagaimana pancingan supaya kita mengklik. Begitu kita mengklik linknya, kita diarahkan langsung ke Play Store atau ke yang lainnya tempat kita mendownload. Itu yang mereka butuhkan. Dan habis itu, teman-teman masih ingat nggak sih? Di awal aplikasi di download, ya, kita mungkin akan memasukkan data secara online. Apakah itu kita harus mengetik nama dan nomor HP, apakah itu kita harus mengetik nomor NIK untuk mencek segala macam, itu berbasisnya semuanya online. Jadi teman-teman harus pahami, pinjaman online konsepnya ya online. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Otomatis apapun nanti itu akan dilakukan secara online. Baik itu dari versi penagihan maupun nantinya pembayaran. Semuanya dilakukan secara online. Jangan dirubah dulu. Ya, jangan buru-buru dirubah. Karena teman-teman, kenapa saya bilangin ini adalah masalah umum? Orang-orang menghilangkan konteks dari pinjaman online-nya. Sehingga seakan-akan ini akan terjadi dalam dunia offline. Secara langsung, makanya makin banyak yang bertanya kepada saya datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Karena Anda hilang dari jalur yang sebenarnya. Ya, makanya konsep yang pertamanya teman-teman, pahami dulu. Ini adalah pinjaman online. Apapun dalihnya nanti, mereka akan melakukan secara online. Baik itu telepon WhatsApp, baik itu telepon biasa, baik itu email, bahkan penagihan secara online. Ancaman secara online. Benar atau tidak, teman-teman? Ya, kita harus pahami dulu konsep mereka. Makanya selama ini teman-temanku, yang terjadi adalah telepon mereka ancam secara online, WhatsApp mereka ancam secara online, email secara online juga. Kesalahan umum kita adalah membawa barang yang online ini ke offline. Membawa ancaman yang dari telepon, WhatsApp, dan email ini ke dalam kehidupan yang nyata. Ya, ini kesalahan kita. Kita kebingungan. Sehingga kita menjadikan atau menyatakan barang ini terjadi. Pasti akan terjadi. Itu yang selalu kita putar-putar sehingga kekacauan terjadi. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kesalahan ini Anda harus pahami dulu. Anda yang membawa. Dianya pinjaman online, Anda membawa ke offline. Ya, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah sibuk menerjemahkan, teman-teman. Ya, Anda itu selalu sibuk menerjemahkan barang yang diucapkan melalui telepon. Masih ada kaitan dengan poin nomor 1. Barang yang dia ucapkan melalui telepon. Woi, kau kalau tidak membayar hutang, siap-siap.
semua keluargamu akan saya habisi, semua datamu akan saya sebar, atau kami akan datang nanti pakai mobil, pakai motor, sekian orang, sekian orang. Ya, kesalahan kita adalah kita menerjemahkan hal itu. Untuk apa kita menerjemahkan? Untuk membawa lagi ke dalam alam nyata kita. Padahal ini orangnya entah di mana. Bahkan mereka mengancam tidak menyebutkan nama aplikasinya juga. Mereka mengirim WhatsApp juga tidak jelas arahnya dari mana. Mereka hanya mencaci maki. Tapi kesalahan dari kita bawa ke dalam kehidupan nyata. Ini kesalahan kita, teman-teman. Ya, kita terjemahkan apa yang mereka ucapkan. Oke, dan kita simpulkan sendiri dan kita takuti diri kita sendiri. Ini adalah kesalahan yang selalu berulang-ulang kali. Ya, padahal saya sampaikan tadi di awal. Pinjol adalah pinjaman online. Apapun itu akan dilakukan secara online. Telepon online, WhatsApp online, email online. Tidak pernah bertemu. Oke, di poin nomor 2, kitanya yang salah. Kita bawa semua ucapan mereka seakan-akan ini benaran terjadi di alam nyata kita. Gimana tidak hancur, teman-temanku? Ya enggak? Kita yang membawanya. Orang sudah jelas-jelas mereka cuma ngucapin melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Kitanya kita bawa. Benar nggak ya ini akan terjadi? Tadi saya dapat telepon mereka mau datang. Tadi saya dapat telepon mereka mau ngambil aset. Tadi saya dapat telepon mereka menyebarkan data. Ini sudah kesalahan. Ya, itu umum, teman-teman. Umumnya orang-orang yang galbe membawa hal ini. Dia simpan di otak dia. Harusnya kalau sebatas telepon ya sudah. Tapi dia ngancam-ngancam di telepon orang, dia duit dia sama kita kok. Semakin dia ancam semakin jauh pembayaran kita. Semakin dia ancam semakin ogah kita membayar. Harusnya kan seperti itu. Ini orang bodoh ini. Bukan malah kita bawa. Kalau kita bawa di sini kekacauan mulai terjadi. Ya, paham teman-teman untuk kesalahan yang nomor 2. Kita sibuk menerjemahkan. Bang, ini benar nggak ya mereka mau datang? Bang, ini benar nggak ya mereka mau proses hukum? Bang, ini benar nggak ya mereka katanya mau datang ke kantor dan segala macam. Kita menerjemahkan. Ya, poin nomor 3 tidak lepas dari poin nomor 1, poin nomor 2. Poin mereka ucapkan. Ya, padahal mereka hanya mengucapkan tadi melalui telepon, WhatsApp, dan email. Yang kedua, kita langsung menerjemahkan. Yang ketiga, langsung mempercayai. Ya, kalau sudah percaya, apa yang terjadi? Dia kacau sendiri, teman-teman. Dia kusut sendiri dan akhirnya apa? Sibuk mencari. Wah, ini gimana? Saya takut banget. Saya baru pertama sekali. Saya dapat ancaman dari WhatsApp, katanya dia mau datang hari ini. Saya nggak ada duit, gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Kalian udah cemas duluan, kalian udah kacau duluan, teman-teman. Gara-gara apa? Kalian lupa poin nomor 1 tadi. Ini pinjaman online. Ya, apapun itu akan mereka lakukan secara online. Ya, kalau memang mereka mau melakukan secara offline, yang online seperti itu tidak akan mereka lakukan. Ya, karena akan membahayakan nanti siapapun yang datang. Tapi karena jangkauan mereka tadi, tidak semua pinjol ini mempunyai FC lapangan dan tidak semua FC lapangan akan ditugaskan ke rumahmu, makanya mereka berani. Ya, mereka berani karena apa? Karena tidak tahu dengan dirimu dan tidak bertatap muka secara langsung. Tapi salah diri kita adalah menerjemahkan. Habis itu kita mempercayai ini kesalahan kita. Ya nggak benar nggak sih bang? Mereka mau datang. Benar nggak sih bang? Mereka mau berkunjung. Harusnya pahami lagi teman-teman. Konsepnya, oh ini pinjaman online. Oh ternyata pinjaman online ya kayak gini. Ingat dulu kita memasukkan data dari handphone. Kita tidak bertemu dengan mereka. Ya, sekarang kita dicaci maki, dihina, ditakut-takuti. Pastinya melalui telepon. Harusnya teleponnya kita ganti, WhatsApp-nya kita hapus, emailnya kita ganti. Bukan kita menerjemahkan dan mempercayai. Karena kalau kita terjemahkan dan kita percayai, kapan waktunya kita berusaha dan bekerja? Ya, kapan waktunya kita mengumpulkan uang? Kita hanya sibuk menerjemahkan hal itu. Benar atau tidak? Iya atau tidak? Kita hanya disibukkan dengan hal itu yang pada akhirnya kekacauan terjadi. Ya, buat teman-teman semuanya. Jadi poin yang pertama, kenali lagi. Pinjaman online itu posisinya apa? Dia berbasis online. Ya, bukan offline seperti bank, leasing, bertatap muka, kita tanda tangan kontrak di kantor dan segala macam. Enggak, ini kita tanda tangan kontrak hanya melalui handphone. Ya, kita verifikasi wajah, foto KTP, isi data-data saudara-saudara, kerabat-kerabat, dan kontak-kontak daruratnya.
Kan cuman sebatas itu. Kita aja yang membawa hal ini ke ranah yang nyata. Sehingga yang kacau siapa? Diri kita sendiri. Kita yang membawanya gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya. Terus, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, dan sampai nanti kita tunjukkan bagaimana cara mengatasinya teman-teman semuanya gitu loh. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi pada orang yang galbay? Nah, apa yang menyebabkan poin ini terjadi pada orang yang galbay? Ya, yang pertama teman-teman, emang sifat yang tidak mau menerima kenyataan. Memang sifat Anda teman-temanku. Anda tidak terima dengan kenyataan hari ini gitu loh. Anda memang sudah terjebak dalam pinjaman online karena kecerobohan atau ketidaktahuan, atau memang karena membutuhkan dana mendesak saat itu. Tapi kenyataannya, yang seharusnya kita bisa menyelesaikan menurut versi kita di awal, kita nggak bisa menyelesaikannya karena terkendala. Ya, terkendala mungkin karena ekonomi dan segala macam. Nah, kenyataan ini tidak bisa Anda terima. Gitu loh. Ketika kenyataan tidak bisa Anda terima, otomatis orang akan jadi membohongi. Membohongi siapa? Membohongi keadaan yang ada, menyampaikan berita yang tidak jelas kepada orang sekitar, sehingga dia hanya sibuk melakukan kebohongan supaya jangan diketahui orang dulu. Harusnya teman-teman, ya ini harusnya gitu. Harusnya ya cepat-cepat aja gitu loh. Kita terima kenyataan dan kita katakan yang sejujurnya. Tapi tidak. Ya, inilah yang menyebabkan. Oke, kenapa orang-orang itu bisa terjadi hal-hal seperti itu? Karena tidak bisa menerima kenyataan hari ini. Padahal kenyataannya, keadaan menyampaikan Anda tidak mampu lagi, teman-teman. Anda tidak sanggup lagi. Ya, mau seperti apapun, Anda tidak akan bisa lagi melakukan pembayaran. Kenapa? Karena keadaan. Ya, karena Anda di PHK, karena faktor lain. Yang seharusnya ketika Anda menerima kenyataan hari ini, Anda bisa memposisikan diri. Ya, itulah yang menjadi penyebab kenapa orang-orang itu bisa terlalu mudah percaya, gampang percaya, dan membawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mau menerima kenyataan. Harusnya ketika posisi kita benar-benar sudah drop, hal yang paling pertama kita lakukan adalah menerima kenyataan hari ini. Kenyataannya keadaan memang sudah tidak baik-baik saja. Kenyataannya kita memang sudah hancur. Ya, hancur dalam kategori ini kita belum selesai, kita masih berjuang. Ya kan? Kalau kita masih berjuang, peluang untuk sukses ada. Tapi kalau kamu hanya sibuk seperti ini, peluang untuk sukses nggak ada. Udah pasti kamu akan diantarkan pada kehancuran. Inilah yang menjadi penyebab. Ya, ketidakikhlasan dia menerima kenyataan hari ini. Ketidakikhlasan dalam menerima takdir hari ini. Ya, yang kedua adalah tidak mau berkata jujur. Jujur ini bukan berarti kamu harus umumkan semua hutangmu kepada orang sekitar, tidak. Tapi kepada orang-orang yang berpengaruh. Kita bercerita sama mereka bukan berarti kita minta bantuan, tapi kita hanya butuh untuk didengarkan. Ya, orang yang terjebak pinjol, saya sudah hampir mau masuk 8 tahun teman-teman. Saya hanya mendengar curhatan dari Anda loh. Dan Anda nyaman. Ya kan? Dan saya berikan masukan sedikit dan segala macam. Itu nggak ada saya yang membantu Anda dalam membayar hutang. Kurang lebih juga seperti itu. Makanya kumpulkanlah kekuatan-kekuatan dari teman-teman semuanya untuk berkata jujur. Ya, terima kenyataan, langsung berkata jujur. Hentikanlah validasi-validasi yang Anda cari dari media sosial. Ya, masih dikatakan kaya, masih dikatakan berduit, masih dikatakan orang sukses. Udahlah teman-teman gitu loh. Ya, pujian itu hinaan yang belum terwujud. Lebih baik kamu sibuk memperbaiki dirimu daripada sibuk mencari validasi yang tidak jelas. Oke, teman-teman semuanya. Asalkan Anda bisa mempraktekkan hal yang seperti tadi, teman-teman, ya, sampai di poin yang terakhir adalah memutus semua komunikasi yang ada. Saya yakin Anda akan terselamatkan kalau masalah-masalah umum dari galbay ini bisa Anda atasi. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan terlalu percaya, dan pahami apa yang saya sampaikan. Insya Allah Anda akan baik-baik saja buat kedepannya. Rezeki Anda akan lebih melimpah lagi, dan Anda akan lebih semangat lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Bruni. Wassalam.